شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Soleh dan soleha, bagaimana kabar hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini bisa berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Quran dan hadis. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran Al-Quran dan hadis, terlebih dahulu bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk menuju ke bab selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang surah Al-Lahab. Insya Allah anak-anak semua sudah tahu ya surah Al-Lahab. Dan Pak Guru yakin semua anak-anak sudah hafal surah Al-Lahab. Sebelum kita membahas tentang isi kandungan surah Al-Lahab, terlebih dahulu kita bersama-sama akan membaca surah Al-Lahab bersama-sama ya anak-anak. Silahkan nanti kita membaca yang keras. Yuk kita baca bersama-sama. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Itu tadi surah Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membaca artinya. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Itu tadi surah Al-Lahab beserta artinya 1 sampai 5. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas sedikit tentang isi kandungan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab terdiri dari 5 ayat dan merupakan surah ke-111 dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab diturunkan di kota Mekah. Berarti surah Al-Lahab tergolong surah Makkiyah. Karena apa anak-anak? Karena surah Al-Lahab diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Lahab diambil dari kata lahab yang terdapat pada ayat pertama dan ketiga. Surah Al-Lahab artinya gejolak api. Surah Al-Lahab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummi Jamil. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW
Abu Lahab dan istrinya tidak suka dengan ajaran Islam. Abu Lahab dan istrinya selalu berusaha mencelakakan Nabi Muhammad SAW dengan menebar fitnah. Akan tetapi usaha mereka sia-sia dan gagal karena Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan anak-anak. Di sini Pak Guru akan bercerita tentang sedikit apa yang diceritakan di dalam surah Al-Lahab. Tahukah anak-anak? Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Al-Lahab, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada Abu Lahab dan istrinya. Kenapa anak-anak? Karena Abu Lahab dan istrinya selalu menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Abu Lahab dan istrinya selalu ingin mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Lahab dan istrinya rela berkorban dari seluruh hartanya, bendanya, kemudian jabatannya, bahkan anaknya. Abu Lahab dan istrinya rela semua berkorban hanya untuk menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kenapa anak-anak? Abu Lahab selalu menghalang-halangi Nabi Muhammad karena Abu Lahab dan istrinya mereka tidak suka dengan ajaran Islam, dengan ajaran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Lahab dan istrinya selalu berusaha mencelakakan Nabi Muhammad dengan segala macam cara, dengan segala macam perbuatan dan fitnah yang sangat keji yang dilakukan Abu Lahab dan istrinya. Akan tetapi usaha Abu Lahab dan istrinya sia-sia dan gagal. Kenapa anak-anak? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya, memang betul Abu Lahab adalah paman Nabi. Akan tetapi Abu Lahab sangat jahat. Dia tidak suka atas ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sehingga atas kebencian itulah Abu Lahab memerangi Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam surah Al-Lahab ketika Abu Lahab dan istrinya akan binasa. Semua kekayaannya tidak dapat menyelamatkannya. Abu Lahab dan istrinya akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Demikian pula Abu Jahal yang menentang ajaran Islam kelak akan mendapatkan azab di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, memberi ancaman kepada Abu Lahab, kelak istrinya akan binasa. Semua apa yang dimiliki Abu Lahab akan binasa dan tidak akan bisa menyelamatkannya, baik dari itu harta, kemudian benda, jabatan serta anaknya. Semuanya tidak akan bisa menyelamatkan Abu Lahab karena Abu Lahab telah berbuat jahat. Dia menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Seperti itu anak-anak, ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Kita berdoa ya anak-anak,
semoga kita semuanya dan seluruh umat muslim di dunia ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seluruh umat muslim di dunia, khususnya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Itu tadi anak-anak sedikit penjelasan tentang isi kandungan surah Al-Lahab. Semoga dengan cerita yang ada di dalam surah Al-Lahab kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Baik anak-anak, selanjutnya adalah tugas. Silakan setelah ini anak-anakku semuanya mengerjakan soal-soal yang sudah Pak Guru buat. Setelah itu kalau sudah selesai bisa dikirimkan kepada Pak Guru melalui WhatsApp. Oke anak-anak, sekian dari Pak Guru. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, marilah kita tutup pelajaran Al-Quran hadis ini dengan bacaan hamdalah kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.